Abu Dzar Al-Ghifari, tokoh gerakan hidup sederhana. Ia datang ke Mekah dengan penuh kegembiraan. Memang benar bahwa debu perjalanan dan panasnya udara gurun pasir telah menyelimutinya dengan sakit dan derita, tetapi tujuan yang hendak digapainya mampu membuatnya lupa akan penderitaan dan membangkitkan sukacita dan kegembiraan dalam jiwanya. Ia memasuki kota Mekah dengan menyamar sebagai salah seorang dari mereka yang hendak tawaf mengelilingi berhala-berhala besar di Ka'bah atau seakan seorang musafir yang tersesat dalam perjalanan. Bahkan, lebih tepatnya seperti orang yang telah melakukan perjalanan sangat jauh lalu mencari tempat untuk beristirahat dan menambah perbekalan. Andai penduduk Mekah mengetahui bahwa kedatangannya untuk menemui Muhammad dan mendengarkan dakwahnya, pastilah mereka akan membunuhnya. Namun, ia sendiri menganggap bukan masalah jika mereka sampai membunuhnya. Asalkan itu terjadi setelah ia berjumpa dengan seorang laki-laki yang telah membuatnya rela menempuh bahaya dan perjalanan jauh demi menyatakan iman kepadanya. Barulah saat itu ia rela kalaupun harus dibunuh sebab hatinya lega dengan kebenaran dan dakwah yang disampaikan oleh Muhammad. Ia terus berjalan untuk mendengar berbagai berita dari kejauhan. Setiap kali mendengar sekelompok orang yang membicarakan Muhammad, ia pun mendekati mereka dengan hati-hati. Dari perbincangan yang bertebaran di sana-sini, akhirnya ia bisa menghimpun berita yang menunjukkannya kepada Muhammad dan mempertemukannya dengan beliau. Pada pagi harinya, ia pergi ke tempat yang dimaksud dan mendapati Muhammad sedang duduk seorang diri. Ia pun mendekat dan berkata, "Selamat pagi wahai saudara sebangsa." "Waalaikumsalam, wahai sahabat," jawab beliau dengan tenang. "Lantunkanlah hasil gubahanmu," pinta Abu Dzar dengan penasaran. "Itu bukanlah syair hingga bisa kugubah, melainkan Al-Quran yang mulia," jawab Rasulullah. "Kalau begitu, bacakanlah untukku," kata Abu Dzar. Rasulullah lalu membaca Al-Quran, sedangkan Abu Dzar menyimaknya baik-baik penuh perhatian. Tak berselang lama, Abu Dzar berseru, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Dari manakah asalmu, wahai saudara sebangsa?" tanya Rasulullah kepadanya. "Aku datang dari Ghifar," jawab Abu Dzar. Rasulullah pun tersenyum lebar sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Begitu juga dengan Abu Dzar yang tersenyum karena mengetahui sesuatu yang ada di balik rasa kagum Rasulullah saat mengetahui bahwa laki-laki yang telah menyatakan Islam di hadapan beliau itu adalah seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah yang tak tertandingi dalam hal merampok. Orang-orang Ghifar sangat terkenal dengan tindakannya yang melakukan serangan secara tidak benar. Mereka adalah penguasa malam dan kegelapan. Celakalah orang yang tersesat dan berjumpa dengan kabilah Ghifar dalam perjalanan malam. Apakah benar bahwa hari ini ketika Islam masih merupakan agama rahasia dan sembunyi-sembunyi, ada seseorang dari Bani Ghifar yang sengaja datang untuk memeluk Islam? Abu Dzar sendiri menceritakan kisah perjalanan keislamannya tersebut. Nabi pun menatap tajam seakan ingin beroleh jawaban dari rasa penasarannya karena tahu seperti apa tabiat Bani Ghifar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki." Benar, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Abu Dzar adalah salah seorang yang dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah dan dipilihnya untuk mendapat kebaikan. Abu Dzar memang seorang yang tajam pandangannya hingga mampu melihat kebenaran. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dirinya adalah salah seorang yang mengingkari penyembahan terhadap berhala pada zaman jahiliyah. Ia mempunyai keyakinan terhadap ketuhanan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Agung. Hal itu terbukti begitu ia mendengar kemunculan seorang nabi yang merendahkan berhala-berhala dan orang-orang yang menyembahnya serta menyeru untuk menyembah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ia pun bergegas menyiapkan bekal dan menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya. Abu Dzar telah memeluk Islam tanpa ditunda-tunda lagi. Urutannya di kaum muslimin menempati posisi kelima atau keenam. Dengan demikian, Abu Dzar telah masuk Islam pada masa-masa awal, bahkan pada saat-saat pertama agama Islam lahir. Ketika Abu Dzar memeluk Islam, Rasulullah masih mendakwahkan Islam secara diam-diam. Beliau membisikkan dakwah itu kepada Abu Dzar dan kepada 5 orang lainnya yang telah beriman bersamanya. Bagi Abu Dzar, tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukannya ketika itu selain merahasiakan keimanannya lalu secara diam-diam meninggalkan Mekah dan kembali pada kaumnya. Namun, Abu Dzar yang nama aslinya adalah Jundub bin Janadah adalah seorang yang keras dan revolusioner. Dirinya seolah-olah tercipta untuk menentang setiap kebatilan yang ada dimanapun ia berada. Kini kebatilan itu berada di hadapannya dan disaksikan langsung oleh kedua matanya sendiri. Ia melihat batu-batu yang disusun oleh penyembahnya, yang lebih dulu lahir daripada batu yang disembah tersebut. Dengan menundukkan kepala dan merendahkan akal, mereka menyerunya, "Labbaik, labbaik." Memang benar bahwa saat itu, Rasulullah masih memilih berdakwah secara diam-diam. Akan tetapi,
Harus ada suatu teriakan keras yang dikumandangkan oleh pemberontak ulung ini sebelum ia beranjak pergi. Baru saja masuk Islam, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" "Pulanglah kepada kaummu hingga ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. Namun, Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan pulang sebelum kuteriakan Islam di dalam masjid. Bukankah sudah saya katakan kepada Anda?" Itulah tabiat pemberontak berjiwa revolusioner. Apakah pada saat terbukanya dunia baru secara gamblang, yang jelas terlukis pada pribadi Rasulullah yang diimaninya, beserta dakwah yang ia dengar langsung dari beliau, apakah pada saat seperti itu ia mampu pulang ke tengah keluarganya dalam keadaan terdiam 1000 bahasa? Sungguh hal itu di luar kemampuannya. Saat itulah, Abu Dzar masuk ke dalam Masjidil Haram lalu menyeru dengan suara sekeras-kerasnya, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sejauh yang kita ketahui, teriakan Abu Dzar ini merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang meruntuhkan kesombongan tokoh-tokoh Quraisy dan memekakkan telinga mereka. Teriakan itu dikumandangkan oleh seorang laki-laki asing yang tidak diperhitungkan di Mekah dan tidak memiliki keluarga serta pelindung. Akibatnya, ia pun menghadapi suatu perlakuan yang sebenarnya sudah dapat ia perkirakan sebelumnya. Orang-orang musyrik segera mengepung dan memukulinya hingga jatuh tersungkur. Berita itu segera terdengar oleh Abbas, paman Nabi. Ia bergegas mendatangi tempat kejadian tersebut. Namun, ia tidak mampu menyelamatkan Abu Dzar dari cengkeraman mereka, kecuali dengan pendekatan diplomatis yang cerdas. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, kalian adalah bangsa pedagang yang selalu melewati kampung Bani Ghifar. Laki-laki ini adalah salah seorang warganya. Jika ia menghasut kaumnya atas kalian, pastilah mereka bisa merampok kafilah-kafilah kalian nantinya." Kaum Quraisy pun segera sadar dan meninggalkan Abu Dzar. Namun, Abu Dzar yang baru saja merasakan manisnya sakit di jalan Allah itu tidak ingin meninggalkan Mekah sebelum melakukan sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Ia pun membuktikannya pada hari berikutnya atau mungkin pada hari yang sama. Ia bertemu dengan dua orang wanita yang sedang tawaf mengelilingi dua berhala, Asaf dan Nailah, seraya berdoa kepada mereka. Abu Dzar mencegat kedua wanita itu lalu di hadapan keduanya berhala-berhala itu ia hina dan rendahkan serendah-rendahnya. Kedua wanita itu pun berteriak. Orang-orang segera berkerumun laksana belalang kemudian menghajar Abu Dzar hingga tak sadarkan diri. Begitu sadar, sekali lagi Abu Dzar berteriak, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Rasulullah bisa memahami karakter muridnya yang baru datang itu. Beliau memahami keberanian dan kemampuannya yang cemerlang dalam melawan kebatilan. Hanya saja, saatnya belum tiba. Karena itu, sekali lagi beliau menyuruhnya untuk kembali pada kaumnya hingga saat Abu Dzar mendengar agama Islam telah didakwahkan secara terang-terangan, ia dapat kembali lagi dan turut berperan mengambil bagian dalam berbagai peristiwanya. Abu Dzar pulang menemui keluarga dan kaumnya lalu bercerita tentang Nabi yang baru diutus Allah untuk mengajak manusia agar menyembah Allah semata dan membimbing mereka agar berakhlak mulia. Setelah itu, kaumnya masuk Islam satu demi satu. Abu Dzar tidak hanya mengajak kabilahnya, Ghifar, tetapi ia juga mulai beralih pada kabilah lain, yakni suku Aslam dan memancarkan pelita Islam di sana. Hari-hari terus berlalu mengikuti perputaran masa. Rasulullah pun hijrah ke Madinah lalu tinggal di sana bersama kaum muslimin. Suatu hari, kota ini menyambut kedatangan barisan panjang yang terdiri atas para pejalan kaki maupun penunggang binatang. Langkah-langkah kaki mereka menimbulkan gemuruh dan kepulan debu dalam barisan. Andai bukan karena takbir mereka yang bergemuruh, pasti orang yang melihat akan mengiranya sebagai pasukan kaum musyrikin. Rombongan besar itu semakin dekat. Selanjutnya, memasuki kota Madinah menuju masjid dan kediaman Rasulullah. Rombongan itu adalah kabilah Ghifar dan kabilah Aslam yang dibawa oleh Abu Dzar. Mereka semua telah masuk Islam, baik laki-laki, wanita, orang tua, remaja, maupun anak-anak. Sungguh wajar jika kali ini Rasulullah semakin takjub dan kagum. Beberapa waktu yang lalu, beliau sangat takjub saat melihat seorang laki-laki dari kabilah Ghifar yang menyatakan iman dan Islam di hadapannya. Ketakjuban beliau itu diungkapkan dalam sabdanya, "Sesungguhnya, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki." Nah, kini seluruh kabilah Ghifar mendatangi beliau dalam keadaan muslim. Kabilah ini telah menjalani hidup dalam Islam beberapa tahun lamanya, sejak mereka mendapat hidayah Allah melalui tangan Abu Dzar.